Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Kali ini Pak Prayitno akan mengajak kita semua, Bapak Ibu Guru, Ibu, Bapak, orang tua siswa, dan Bapak Ibu sekalian, pemirsa, anak-anak juga silakan boleh menyimak. Kali ini Bapak Rino akan sampaikan, ya, kita akan mengenal, mempelajari apa itu kurikulum prototype 2022. Nah, kita akan belajar apa, mengapa, bagaimanakah kurikulum prototype yang informasinya ya sudah kita dengar, kita dapatkan dari berbagai media informasi. Nah, kali ini Pak Prayitno juga melalui channel Prayitno Berbagi akan membagikan sedikit, ya, kita sharing mengenal apa itu kurikulum prototype, sehingga dengan memahami kurikulum prototype 2022 yang akan dilaksanakan seperti apa, sehingga pemahaman kita menjadi utuh, ya, tidak menebak-nebak dan tidak menduga-duga. Baik, kita akan pelajari bersama, ya, kurikulum prototype 2022. Yang akan kita pelajari apa sih? Ya, kita kenal apa, mengapa, bagaimanakah kurikulum prototype itu. Nah, tentunya kita semua, ya, sudah pernah mendengar informasi ini. Nah, di dalam pemberian, ya, informasi ini tentunya dari Kemendikbudristek, ya, sudah memberikan melalui berbagai media. Nah, salah satunya adalah melalui pengumuman ataupun melalui penjelasan dari pihak-pihak Kemendikbudristek, ya. Baik, lebih jauhnya mari kita pelajari bersama apa, mengapa, bagaimanakah kurikulum prototype itu, ya. Baik. Nah, latar belakang yang munculnya adanya kurikulum prototype, ya, kita di awal-awal bulan Maret 2020 dunia, ya, dihadapkan pada masa pandemi COVID-19, ya. Pada awal Maret itu 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan, ya, masa pandemi darurat di Indonesia, sehingga ini berimbas kepada kegiatan pendidikan di Indonesia, ya. Kita menghadapi bagaimana masa-masa pendidikan, pembelajaran di sekolah harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masa pandemi ini, ya. Kita akan kenal kurikulum nasional yang berlaku sebelum, selama, dan sesudah masa pandemi COVID-19. Sebelum adanya masa pandemi COVID-19, kita berlaku ini pra-pandemi, ya. Pra-pandemi, sebelum adanya pandemi itu kita melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013 atau istilahnya Kurtilas, ya, di mana sekolah-sekolah, ya,
dibuka ya, berlangsung pembelajarannya dengan tatap muka ya. Dengan tatap muka, kalau seperti biasanya, jadi siswa semuanya datang ya, belajar di sekolah bertatap muka dengan guru. Nah, ini masa pra pandemi ya, kita melaksanakan kurikulum 2013, kurikulum nasional ya. Kemudian di awal Maret ya tahun 2020 ya, pandemi ini berlangsung, ini menyeluruh ya di seluruh dunia juga, termasuk di negara kita Indonesia. Maka termasuk keadaan yang begitu darurat, sehingga pemerintah mengambil langkah-langkah ya, bagaimana pembelajaran itu tetap berlangsung, tetapi tetap terjaga agar tidak terkena imbas lebih besar pada waktu pandemi. Nah, tahun 2020 sampai 2021 kita menggunakan tetap kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Nah, apa itu kurikulum darurat? Yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan ya. Kita menyesuaikan dengan kondisi pandemi, makanya pemerintah melalui Kemendikbudristek memberikan opsi ya untuk sekolah melaksanakan pembelajaran tetapi bisa menggunakan kurikulum darurat ya. Kurikulum darurat ini adalah kurikulum 2013 yang disederhanakan ya. Jadi tidak full seperti pada saat sebelum pandemi ya. Nah, kemudian pada masa pandemi antara 2021 sampai 2022 kurikulum 2013 dilaksanakan tetap. Kemudian opsi kedua juga kurikulum darurat dilaksanakan, dan kemudian muncullah bagaimana pemerintah ya melalui Kemendikbudristek merencanakan ya, memberikan opsi adanya pelaksanaan penerapan kurikulum prototipe di satuan pendidikan ya, dan di SMK dengan khusus ya. Nah, ini masa pandemi 2021 sampai 2022 kita menerapkan ada opsi ya, ada 3 kurikulum ya. Kurikulum 2013 itu kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan, maupun kurikulum prototipe ya. Yang ini nanti kita akan kaji bersama ya, informasi dari Kemendikbudristek. Nah, ini programnya pemulihan pembelajaran ya setelah masa-masa pandemi, mulai pemulihan. Jadi pemulihan pembelajaran tahun 2022 ya, mulai tahun 2022 sampai 2024 pemerintah melalui Kemendikbudristek mau ya memberikan opsi juga satuan pendidikan untuk melaksanakan kurikulum 2013 maupun kurikulum darurat ataukah kurikulum prototipe sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Nah, seperti apa ya, nanti kita akan kaji satu persatu ya. Untuk kurikulum 2013 selama ini kita sudah melaksanakan. Nah, sekarang kurikulum darurat juga nanti Pak Prayitno akan sampaikan ya seperti apa gambarannya, dan kurikulum prototipe sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Nah, nantinya di tahun 2024 ini penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Jadi masa-masa pemulihan pembelajaran ini
pemerintah akan menetapkan menguji coba ya kurikulum prototipe sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Tetapi selama pemulihan tetap sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 laksanakan, kemudian kurikulum darurat juga dilaksanakan. Nah, setelah dievaluasi nanti di tahun 2024 ya adanya evaluasi, maka akan diterapkan kurikulum prototipe ya yang akan dilaksanakan, tapi sesuai dengan evaluasi ya dari tahun 2022 sampai 2024 ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita akan kaji bersama apa itu kurikulum prototipe. Nah, yang kedua, apa dasar penerapan kurikulum prototipe? Yang ketiga, mengapa diterapkan kurikulum prototipe? Dan yang keempat, bagaimana penerapan kurikulum prototipe? Nah, kita akan kaji satu persatu ya. Ya, tentunya ini secara singkat ya. Kita lanjutkan. Opsi kurikulum nasional 2022 ya. Dimulai tahun 2022 ini pemerintah melalui Kemendikbudristek memberikan opsi kurikulum nasional yang digunakan ya. 1. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang saat ini digunakan ya, dilaksanakan oleh satuan pendidikan di Indonesia, menggantikan kurikulum 2006 ya, atau kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ya. Jadi sebelum kurikulum 2013 kita menerapkan KTSP. Nah, kurikulum 2013 ini pertama kali digunakan pada tahun 2013 di beberapa sekolah rintisan saat itu ya, dan sekarang sudah diterapkan di seluruh satuan pendidikan. Yang kedua opsinya adalah kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kurikulum ini sudah diterapkan sejak tahun 2020 sebagai bagian dari mitigasi learning loss akibat pembelajaran jarak jauh. Ya, pada saat pandemi pembelajaran itu diberlakukan secara daring maupun PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Yang di sini terjadi beberapa problema ya. Ya, diantaranya kesulitan bagi guru, kesulitan bagi siswa, ya kesulitan juga bagi orang tua. Nah, di sini makanya pemerintah tidak menyarankan untuk menerapkan kurikulum secara utuh ya 2013 secara utuh, tetapi itu disederhanakan ya sebagai penyesuaian ya, supaya tidak terjadi mitigasi learning loss ya akibat pembelajaran jarak jauh. Opsi yang ketiga adalah kurikulum prototipe. Nah, yang akan kita pelajari bersama ya, apa yang akan kita kenal. Kurikulum prototipe itu apa? Kurikulum prototipe merupakan opsi kurikulum baru untuk membantu pemulihan pembelajaran di tahun 2022. Kurikulum ini telah diterapkan di sekolah penggerak dan sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan ya, atau SMK PK sejak tahun 2020 ya. Ini ada 3 opsi ya, kurikulum 2013, kurikulum darurat, kurikulum prototipe. Kita lanjutkan. Nah, apa itu kurikulum prototipe? Nah, kurikulum prototipe merupakan kurikulum pilihan atau opsi yang dapat diterapkan satuan pendidikan mulai tahun ajaran 2022-2023 ya.
kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang ya pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Ya, jadi nanti kurikulum prototipe ini akan dikaji pada tahun 2024 ya. Nanti pemerintah akan memberikan kebijakan ya seperti apa penerapannya. Nah, untuk di awal itu telah diterapkan di sekolah penggerak ya maupun sekolah SMK ya dengan kebijakan khusus ya. Nah, kita teruskan. Kurikulum prototipe merupakan opsi kurikulum baru untuk membantu pemulihan pembelajaran di tahun 2022. Kurikulum ini telah diterapkan di sekolah penggerak dan sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan ya SMK PK sejak tahun 2020. Kurikulum prototipe dirancang sebagai pengembangan potensi dan daya dan bakat dari peserta didik. Kurikulum ini disebut dapat mendorong pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum prototipe ini bakal menjadi satu di antara 3 dalam sistem pendidikan Indonesia untuk tahun 2022 nanti, bersama kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Jadi kurikulum 2013 yang disederhanakan ya. Jadi ini ada di antara 3 sistem pendidikan Indonesia untuk tahun 2002 nanti ya. Ya, jadi ada 3 opsi yang dilaksanakan ya. Ini 3 kurikulum nasional. Kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama ya yang mendukung pemulihan pembelajaran, antara lain pengembangan soft skill dan karakter, fokus pada materi esensial, dan fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid atau teach at the right level. Jadi kurikulum prototipe ini memiliki karakteristik utama ya, untuk mendukung pemulihan pembelajaran ya, antara lain pengembangan soft skill dan karakter, fokus pada materi esensial, dan fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid atau teach at the right level. Selain itu, kurikulum prototipe ini juga dirancang sebagai pengembangan potensi dan bakat dari peserta didik. Kurikulum tersebut, kata Zulfikri ya, dapat mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum prototipe ini bagian dari proses pembelajaran yang artinya melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu orientasi holistik berbasis kompetensi bukan konten, serta dirancang sesuai kebutuhan sekolah dan peserta didik ya. Itu karakteristiknya. Nah, apa dasar hukum penerapan kurikulum prototipe nantinya ya? Ini adalah aturan mengenai penerapan kurikulum prototipe tertuang dalam Keputusan Mendikbud Ristek nomor
162/M/2021 tentang sekolah penggerak ya. Jadi ini dasarnya adalah keputusan menteri ya tentang sekolah penggerak. Ini salinan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 162/M/2021 tentang program sekolah penggerak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Ini yang menjadi dasar nanti penerapan kurikulum prototipe dan diuji cobakan ya dari tahun 2022 sampai 2024. Kita teruskan. Bagaimana gambaran dari penerapan kurikulum prototipe? Nah, teknis pelaksanaan kurikulum prototipe termasuk daftar mata pelajaran untuk setiap kelas telah diatur dalam keputusan Mendikbudristek nomor 162/M/2021 tentang program sekolah penggerak. Dari dasar kebijakannya itu dapat diketahui bahwa kurikulum prototipe ini sebetulnya sudah diterapkan oleh sejumlah sekolah penggerak selama setahun terakhir ya. Ini sebenarnya sudah diinikan. Nah, ada 7 hal baru dalam kurikulum prototipe ya. Selama ini kita melaksanakan kurikulum 2013. Nah, apa yang membedakannya? Ini ada 7 hal baru ya di dalam kurikulum prototipe. Yang pertama, struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum, capaian pembelajaran, CP, ya, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Ini pertama, secara umum, struktur kurikulum paradigma baru ini terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan proyek. Selain itu, setiap sekolah juga diberikan keleluasaan untuk mengembangkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi peserta didiknya, dan program tersebut dapat disesuaikan dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia di sekolah tersebut. Kita teruskan. Kedua, hal yang baru ya. Hal yang menarik dari kurikulum paradigma baru prototipe ya, yaitu jika pada KTSP kurikulum 2013 kita mengenal istilah KI dan KD, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran. Maka pada kurikulum paradigma baru kita akan berkenalan dengan istilah baru, yaitu capaian pembelajaran atau CP ya. Kalau dulu KI, KD, sekarang di kurikulum prototipe kita mengenal istilah capaian pembelajaran atau CP, yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh, tidak terpisah ya. Oleh karena itu, setiap asesmen pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru haruslah mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan ya. Istilahnya sekarang adalah capaian pembelajaran. Yang ketiga, hal yang baru yang ketiga adalah pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik
yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja, pada kurikulum baru diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Dengan demikian, pada jenjang SD kelas 4, 5, 6 tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran, atau dengan kata lain sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Ya, kita teruskan. Keempat, jika dilihat dari jumlah jam pelajaran, kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku pada KTSP 2013, akan tetapi KTSP ataupun 2013 akan tetapi jumlah jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru prototipe ya ditetapkan per tahun ya, ini beda ya. Sehingga setiap sekolah memiliki kemudahan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Suatu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada semester ganjil, namun akan diajarkan pada semester genap atau dapat juga sebaliknya. Misalnya mata pelajaran IPA di kelas 8 hanya diajarkan pada semester ganjil saja. Sepanjang jam pelajaran per tahunnya terpenuhi, maka tidak menjadi persoalan dan dapat dibenarkan. Ya, jadi tidak per minggu ya, tetapi ini per tahun. Jadi bisa leluasa guru itu menentukan ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima, sekolah juga diberikan keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran. Misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Pada kurikulum paradigma baru prototipe ya, siswa SD paling sedikit dapat melakukan 2 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Sedangkan siswa SMP, SMA, SMK setidaknya dapat melaksanakan 3 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Hal ini bertujuan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, kita teruskan. Yang ke-6. Untuk mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK ya, yang pada masa KTSP maupun kurikulum 2013 dihilangkan, maka pada kurikulum paradigma baru prototipe mata pelajaran ini akan dikembalikan dengan nama baru yaitu informatika dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. Bagi sekolah yang belum memiliki sumber daya guru informatika, maka tidak perlu khawatir untuk menerapkan mata pelajaran ini karena mata pelajaran ini tidak harus diajarkan oleh guru yang berlatar belakang TIK ya atau informatika, namun dapat diajarkan oleh guru umum ya. Jadi semua guru boleh mengajarkan. Hal ini disebabkan karena pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mempersiapkan buku pembelajaran informatika yang sangat mudah digunakan dan dipahami oleh pendidik dan peserta didiknya. Ya ini ya, bisa dipahami ya, bahwa dulu mata pelajaran TIK dihapus. Nah, pada kurikulum paradigma baru ini ya, prototipe dikembalikan. Tetapi bisa diajarkan
oleh guru umum ya, karena sudah disiapkan buku yang mudah dipelajari oleh guru dan siswa. Kita lanjutkan. Ketujuh, mata pelajaran IPA dan IPS jenjang SD kelas 4, 5, 6 akan diajarkan bersamaan dengan nama mata pelajaran IPAS ya. Itu. Kemudian pada jenjang SMA, peminatan atau penjurusan IPA, IPS, dan bahasa akan kembali dilaksanakan pada kelas 11 dan 12. Nah, itu sekilas ya. Itu gambaran pelaksanaannya. Nah, bagaimana penerapan kurikulum prototipe? Nah, karakteristik kurikulum prototipe ya, yaitu pertama, pembelajaran dilakukan dengan berbasis proyek ya. Berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter ya. Karakteristiknya ini. Jadi karakteristik kurikulum prototipe pertama adalah pembelajaran dilakukan dengan berbasis project ya. Dan untuk pengembangan soft skill dan karakter. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalami bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Ya. Yang ketiga, karakteristiknya adalah fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid. Teach at the right level dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Seperti apa penerapan kurikulum prototipe di masing-masing satuan pendidikan akan saya sampaikan di video berikutnya ya. Itu sekilas ya dari gambaran kurikulum prototipe ya. Demikian ya gambaran sedikit mengenai kurikulum prototipe yang akan diterapkan ya, dilaksanakan di sekolah penggerak ya lebih dahulu ya di tahun 2022. Baik, semoga gambaran sedikit ini ya menjadi pencerahan ya para Bapak Ibu guru ya, para orang tua siswa maupun para siswa ya. Nanti kita akan menghadapi setelah uji coba penerapan prototipe ya, kurikulum prototipe di sekolah penggerak. Nanti di tahun 2024 akan dilakukan ya kebijakan Kemendikbudristek. Apakah diterapkan semuanya seperti apa? Lalu kita tinggal kita menyambutnya ya. Ini semuanya adalah tujuannya untuk bisa memulihkan kembali ya. Jadi kualitas pendidikan Indonesia akan bertambah lebih berkualitas ya. Baik, sekian dari Pak Praitno ya. Jangan lupa dukung channel Praitno Berbagi dengan cara subscribe, likes, dan komen. Klik notifikasi loncengnya ya, agar dapatkan video-video yang terbaru ya. Sekian, sampai berjumpa kembali nanti ya di konten yang lain ya. Di antaranya adalah kurikulum darurat ya. Baik, dan penerapan kurikulum prototipe seperti apa. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.